Jum'ah rahimakumullah, di antara 124.000 nabi, hanya 313 yang Allah jadikan sebagai rasul, sebagaimana jumlah sahabat yang mengikuti perang Badar. Dan di antara 313 para rasul yang Allah jadikan sebagai yang wajib diketahui, itu ada 25 nabi dan rasul. Dan di antara 25 nabi dan rasul, hanya ada 5 yang Allah jadikan sebagai ulul azmi. Artinya para nabi yang mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa, namun tetap unggul keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Dan di antara 5 nabi yang termasuk ulul azmi ini, hanya ada 1 nabi yang begitu diistimewakan, nabi yang begitu dimuliakan, nabi yang betapa agung luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjud, Sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bangga dan bahagianya kita, Allah takdirkan kita sekalian dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti para nabi dan para rasul iri dan cemburu terhadap Nabi Muhammad SAW. Justru mereka sangat bangga dan bahagia ada seorang nabi yang begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Salah satunya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam satu hadisnya, bahwa lamma qtarafa adamul khati'ah, manakala Nabi Adam alaihi salam terpeleset pada satu kesalahan, qala, kemudian beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali, dengan kedudukan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah, hendaknya engkau mengampuni aku. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW solawatnya, bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebagai mahar Nabi Adam alaihissalam ketika beliau menikahi ibunda kita sekalian, Siti Hawa radhiyallahu anha. Dan di dalam riwayat yang lain, di dalam tafsir surah Yasin, Nabi Musa alaihissalam dikabarkan bahwa di dalam Taurat Allah menyatakan bahwa di akhir zaman nanti ada satu umat yang usianya pendek-pendek, badannya tidak terlalu besar, namun keunggulan ibadahnya mengungguli umatnya nabi-nabi sebelumnya. Maka terbersitlah di dalam hati Nabi Musa alaihissalam, ingin beliau menjadi nabi umat tersebut. Lalu memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan nabi umat akhir zaman. Kata Allah, tidak bisa atuh Musa, engkau kan sudah jadi nabi Bani Israel, tidak bisa lintas daerah, tidak bisa lintas generasi, hanya ada satu yang lintas generasi. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam masih kesengsem ingin menjadi bagian dari umatnya Nabi tersebut. Kata Allah, tidak bisa atuh Musa, engkau kan sudah menjadi Nabi, tidak mungkin aku turunkan derajat hanya menjadi umat biasa. Masya Allah, Nabi Musa alaihissalam masih kesengsem dengan bagian dari umat tersebut. Maka dari itu, ya Allah, aku pertemukan saja dengan nabinya umat akhir zaman tersebut. Barulah setelah melewati waktu 2637 tahun kurang lebih, Nabi Musa alaihissalam Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bukti bahwa tidak ada nabi yang merasa iri dan merasa cemas dan juga khawatir dengan
dimuliakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara sekian banyak alasan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dimuliakan oleh Allah, dikatakan di dalam Al-Barzanji oleh Imam Al-Bushairi, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu, bahwa nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat malu dan memiliki perangai yang tawadhu. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu kalau seandainya berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau seandainya tidak bisa menghantarkan umatnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa sangat tawadhunya kepada Allah, apalagi kepada sesama, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain betapa Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi yang lainnya. Dikatakan dalam suatu riwayat Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam alaihi salam dengan sebutan ya Adam. Di dalam Al-Baqarah ayat 35 Allah menyatakan, wa idh qulna ya Adamus kun anta wa zaujukal jannata wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Untuk menyeru kepada Nabi Adam alaihi salam, Allah cukup memanggil ya Adam. Di dalam surah Maryam ayat 7 Allah pun menyatakan kepada Nabi Zakaria alaihi salam, ya Zakaria, inna nubashiruka li ghulami hismuhu Yahya. Wahai Nabi Zakaria alaihi salam, aku kabarkan kabar gembira kepadamu dengan akan hadirnya seorang anak yang bernama Yahya. Allah cukup memanggil nama ya Yahya Zakaria di dalam surah Maryam ayat 7. Kemudian di dalam surah Maryam ayat 10 Allah pun menyatakan kepada Nabi Yahya alaihi salam, ya Yahya khudil kitaba bikuwah. Allah cukup memanggil nama ya Yahya. Kemudian kepada Nabi Musa alaihi salam Allah pun menyatakan, ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Surah Al-Maryam ayat 30. Allah cukup menyatakan ya Musa. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam? Subhanallah, sama saja dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada nabi-nabi seterusnya yang 124.000 nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Isa alaihi salam Allah cukup mengatakan, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Allah cukup mengatakan ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Siti Maryam. Subhanallah, para hadirin sekalian, bagaimana panggilan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan, dengan penuh ketakziman. Allah sendiri menyatakan dan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghormatan. Ya ayyuhan nabi, wahai seseorang yang bergelar nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau menyebutkan gelar pada seseorang yang disebut sebagai nabinya para nabi. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah pun sama menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rusul, wahai kepada seseorang yang bergelar sebagai rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menyanjungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi yang lainnya, melebihi rasul-rasul yang lainnya. Lalu bagaimana dengan kita? Maka insya Allah seyogyanya bagi kita sekalian selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala,
sudah jelas kita pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi, yaitu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sederhana, sejauh mana kita boleh mengagungkan Nabi? Maka jawabannya pun sederhana, sejauh-jauhnya, sepanjang-panjangnya, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, selama tidak menaruh nama Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Namun kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia dari dulu sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang, tidak ada yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan, namun beliau sebagai Nabi yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan selamanya dan semuanya kita mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga.